Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali di channel Tangyang Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC dengan tema Bertobat dengan percaya, bukan dengan mengeluh. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu, marilah kita sejenak mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari semua ketidakbenaran. Marilah kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Baru saja kita mendengar di dalam bacaan Injil sosok Yohanes Pembaptis. Tokoh yang sering kali disebut sebagai Elia yang akan datang. Karena di dalam perjanjian lama seperti kita tahu Elia pergi naik kereta berapi. Dan hadirlah sosok Yohanes Pembaptis dengan kata-kata yang tajam seperti Elia. Bahkan Nabi Yesaya pun menyebutkan Yohanes itu adalah orang yang mengawali Mesias. Dia adalah nabi yang akan berseru-seru di padang gurun dengan satu kata yang selalu konsisten, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pemberitaan Yohanes dikonsistensikan dengan kehidupan dia yang amat sangat sederhana. Berjubahkan, tadi jelas sekali, bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya pun adalah belalang dan madu hutan. Yohanes begitu strict, keras pada dirinya sendiri. Karena apa? Dia mau konsisten dengan berita yang ditawarkan adalah pertobatan. Maka orang-orang pun datang tidak hanya dibaptis, tetapi juga bertobat. Dan tadi kita melihat ada hal menarik pada saat orang Farisi dan Saduki datang, justru tidak begitu ramah disambut oleh Yohanes. Yohanes menentang mereka. Kenapa? Karena Yohanes tahu orang Farisi dan Saduki adalah orang yang keras kepala. Sistem prinsip dasar kepercayaan mereka adalah dasar kesombongan rohani. Mereka merasa sebagai bangsa terpilih Yahudi, sudah Yahudi adalah kelompok yang khusus lagi. Dan mereka sangat sadar mereka keturunan Abraham. Jadi kalau sudah namanya keturunan Abraham, itu eksklusif pasti diselamatkan Tuhan. Ini yang dibenci oleh Yohanes. Karena orang-orang seperti ini pasti punya kecenderungan meremehkan dan menjelekkan yang lain. Maka mereka mau dibaptis hanya supaya apa? Supaya sama saja. Padahal Yohanes menuntut apa? Pertobatan. Bukan hanya semata-mata pembaptisan. Kalau kita kembalikan semangat pertobatan ini dalam semangatnya tahun kerahiman, saya tertarik mengingatkan Anda, walaupun tahun kerahiman sudah lewat, ada 2 poin dari pertobatan yang diangkat oleh Bapak Paus. Yaitu apa? Pertobatan harus diwarnai 2 hal. Pertama adalah liberation
Dan yang kedua adalah restoration. Liberation itu berarti apa? Membebaskan. Jadi kalau orang bertobat itu berarti harus berani membebaskan. Contohnya, pengalaman sakit hati, dikecewakan, jengkel. Kita simpan terus nih dalam hati sehingga kita tidak bisa memaafkan. Ini adalah ciri orang yang tidak bisa bertobat karena menyimpan kesakitan dalam hati. Maka kalau mau bertobat, liberation, bebaskan. Hanya seringkali untuk membebaskan kita berat. Karena apa? Enak banget dia diampuni, udah nyakitin gue. Saya akan bahagia kalau dia menanggung 2-3 kali lipat lebih parah dari saya. Itu sulitnya manusia melepaskan, membebaskan. Membebaskan pun itu artinya apa? Dari kelekatan-kelekatan. Dari kehidupan-kehidupan kita yang tidak teratur. Hei anak-anak, Mas Dinar, dengerin. Karena Romo dengar banyak Mas Dinar yang maniak main game. Itu tidak teratur. Kalau Mas Dinar maniak berdoa, that's good, you know. Tapi kalau anak-anak maniaknya main game, diambil gamenya marah-marah, ngamuk-ngamuk, bakar rumah. Nah, itu sinting namanya gitu ya. Nggak bener. Hidup kamu bukan untuk main game coy. Tapi itu pun karena teladan ibunya. Tidak bisa lepas dari drama Korea. Jadi bagaimana mungkin anaknya bisa lepas? Anak, jangan main game. Mama jangan nonton drakor. Beda, drakor beda, anak beda. Drakor itu bagus banget. Dan anak akan berkata, kata siapa gitu ya. Tetap aja mama melotot terus. Gitu ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan, keasikan-keasikan yang membuat kita lepas lari dari tanggung jawab. Sama bapak-bapak juga seringkali terhanyut oleh hobinya. Hobi gosokin terus mobilnya sampai kinclong. Bahkan mobil sobek sedikit aja langsung hafal. Istrinya sobek di mana-mana nggak hafal. Karena nggak pernah diliatin. Mungkin ngelihat istrinya sudah enek. Hobi punya waktu berlama-lama. Ngobrol dengan istri tidak punya waktu. What? Itu kelekatan. Merokok, kelekatan. Bukan karena saya tidak merokok gitu ya. Tetapi oke lah merokok. Tapi tolong sampai saya kemarin ada seorang yang Pak coba hitung. Kalau merokok itu, pastor saya bisa 2 box 1 hari. Total berapa juta Pak 1 bulan? Dia mentotal habis 1.500.000. Hah? What edan? 1.500.000 masuk kolekte. Kita bisa bangun gereja baru coy. Jadi kalau tahun depan gereja kita tambah, rupanya bapak-bapak bertobat. Kelekatan. Kita boleh saja punya hobi, tidak salah. Ibu-ibu mau nonton drama Korea tidak salah. Tetapi pada saat kita terlalu terhisap waktu kita untuk hobi dan lupa tanggung jawab kita, disitulah kita tidak berani bertobat. Yang kedua adalah apa?
merenovasi, membarui hidup. Jadi bertobat itu bukan berarti ya tahu saya salah gitu. Si bapak ya betul merokok salah membuat saya tidak sehat, tapi tetap aja merokok. Itu namanya borokokok kata saya. Anak-anak ngomong iya mama salah, kata Romo juga kalau main game terus ya nggak apa-apa lah dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau orang bertobat itu tidak hanya selesai pada saya salah, saya mengaku. Perbaiki hidupmu. Benerin. Yang salah itu benerin. Jangan dibiarkan. Omong kosong kalau saya bertobat lalu membiarkan kebiasaan buruk. Di sini banyak oma-oma juga. Apakah oma-oma tidak ada kebiasaan buruk? Saya belum pernah mengalami jadi oma-oma. Tapi bisa jadi jangan-jangan setelah tua ini kita terlalu pandai mengeluh. Aduh Romo, badan saya sakit-sakit terus, tiap hari sakit terus. Siapa oma-oma yang sakit datang pada saya. Kita makan cukyok bareng, sakitnya hilang. Hari kalau kehidupan kita isinya mengeluh, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Bagaimana Tuhan bisa mencintai kita? Lepaskan keluhan-keluhan itu. Terimalah kalau semakin tua memang badan semakin sakit, memang sudah waktunya. Bukan waktunya dipanggil, tolong jangan David. Sudah waktunya sakit, kecapean tubuh itu. Namanya fisik itu kan kalau dipakai terus ya makin lama makin usianya akan berkurang. Dan bagaimana semangat renovasi itu harus dibuat. Kalau tadi dalam bahasa Yohanes, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa yang harus kita lakukan di masa Advent ini? Pertama, mulai kita belajar berdoa kembali. Doa pribadi kembali. Tolong Bapak Ibu berdoalah kembali di dalam keluarga bersama anak-anak. Rajinkan. Jangan selalu mudah berkata, "Nak, doa." "Papa, nanti." Sebelum dipanggil Tuhan, Papa doa. No, dengan anak-anak. Anak-anak sangat bahagia pada saat mereka bisa berdoa. At least 2 Bapak kami, 3 Salam Maria cukup, gak apa-apa. Bukan panjangnya, tetapi kebersamaannya. Kedua adalah apa? Pelayanan. Belajarlah melayani. Saya sedih sekali, jujur sedih. Mumpung terbuka dan secara online juga. Saya sedih. Dibuka pendaftaran prodiakon, saudara-saudara, pelayanan prodiakon sudah hampir 2-3 bulan yang daftar 300 bapak-bapak. Edan kiamat sebentar lagi. Cuma 30 bapak-bapak mana? Nggak perlu duit, tenaga aja. Udah duit aja pahit apalagi tenaga gitu ya. Menyedihkan toh. Seringkali kita mau dilayani gereja, maaf, tapi tidak mau melayani gereja. How come? Cenglilah sedikit dengan Tuhan. Kalau mau diberkati, beri sesuatu. Jangan berkat itu berhenti pada Anda. Maka tadi ada beberapa anak yang memberi amplop untuk Anda. Bukan untuk dibawa pulang. Diisi coy. Itu amplop untuk anak-anak paroki kita yang tidak mampu bersekolah. Itu adalah gerakan ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah.
Haleluya! Kalau Anda bisa menyekolahkan anak-anak Anda ke Amerika, Jerman, Belanda, Singapura, Australia, Garut, hebat, haleluya. Tetapi double haleluya kalau Anda bisa menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Biarkan mereka menikmati pendidikan. Karena ingat, hanya anak-anak bodoh yang akan menjadi anak-anak fanatik. Hanya anak-anak yang terdidik akan menjadi anak-anak yang membawa pencerahan, kebenaran di dunia kita. Maka Bapak Ibu, terlibatlah dengan gereja kita. Ini gereja Anda. Gereja hanya bisa dipelihara oleh tangan-tangan kebaikan Anda. Tuhan memberkati. Refleksi yang bisa kita renungkan dalam pribadi kita masing-masing dari renungan yang disampaikan oleh Romo Eko Wahyu OSC ialah: bertobat adalah tindakan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Namun, seringkali kita bertobat dengan mengeluh dan menyesali diri. Kita merasa bahwa Tuhan terlalu keras dan bahwa kita tidak dapat memenuhi standarnya. Namun, Tuhan tidak ingin kita menyesali diri, melainkan ingin kita menyerahkan diri kepadanya dengan percaya. Marilah berdoa, ya Tuhan, tolonglah saya untuk bertobat dengan percaya dan tidak menyesali diri. Berilah saya kekuatan untuk menyerahkan diri kepadamu dan mempercayai rencanamu. Amin.